Shalom anak muda. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom anak muda. Shalom. Shalom Youth GPPK Subang. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, kita selalu andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita mau berserah penuh sama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah live streaming Youth GPPK Subang. Yes. Haleluya. Angkat satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi, teman-teman. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh,
Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Baik kami dalam sakit maupun sehat, Kau selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati, urapi lidah bibir kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan anak-anak muda? Amin. Kok kurang semangat kayaknya ya? Kurang semangat pada kemana ini? Harusnya kan yang namanya anak muda itu jiwanya berapi-api. Jiwa muda harus tetap semangat. Amin. Amin. Untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan jumlah sangkakalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita tetap memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita rindu betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kami tahu, kami masih ada sampai saat ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi kekuatan di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Kami mau hidup dengan Tuhan.
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ulangi lagi dari awal, teman-teman. Kita lebih sungguh lagi memuji dan muliakan nama Tuhan. Dangalani hagogonki boyau madalingo lungko alun anggona dilambungki tung sohoyang songono hodo hagogo manung kolia hubereng bohim laos martangi yangang mangidopang ngurupion dia sai tiop tanganku sai toguman ai hono Tuhan pargogoria rubereng bohim las martangi yangang mangidopang ngurupion dia sai tiop tanganku sai toguman ai hono Tuhan gogo dia ai hono Tuhan pargogo dia ai hono Tuhan pargogo dia. Salam anak-anak muda, salam sejahtera dari saya, Pastor Swanli, yang kiranya pada malam hari ini kita berjumpa lagi untuk pembahasan daripada ayat-ayat Alkitab yang dilakukan secara online. Biarlah pada pertemuan yang kedua malam hari ini itu menambah semangat lagi buat kita, amin ya. Biarlah kekuatan daripada Tuhan juga yang menyempurnakan bagi setiap kita. Anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini, Tuhan kiranya memberkati kalian semuanya ya. Oke, khususnya GPPK Subang, Youth GPPK Subang, terima kasih buat kesempatannya di mana saya melanjutkan daripada pembahasan minggu kemarin. Kita belajar mengenai firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan Alkitab,
Kita mulai berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Berkati anak-anak muda Youth GPPK Subang yang hadir pada malam hari ini, kiranya Engkau yang memberkati mereka masa mudanya Tuhan. Berkati apa yang selalu diperbuatnya Tuhan akan selalu berhasil dan beruntung karena Tuhan Yesus yang menyertai hidupnya malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang dalam menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kami juga sama-sama diberkati, diurapi Tuhan dengan urapan baru setiap hari. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Amin ya, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Shalom, sekali lagi tetap semangat. Luar biasa ya anak-anak muda ini ya, sungguh antusias ya. Oke, kita kembali lagi ke yang pembahasan ayat Alkitab yang kemarin. Apa saja kah itu? Masih ingat? Masih ingatkah pembahasan kita kemarin? Temanya apa? Mendekat pada Tuhan adalah pilihan terbaik. Oke, yang pertama menganggap semua yang kita alami saat ini sebagai pencobaan biasa. Yang kedua yaitu yakin bahwa Tuhan Yesus setia di dalam penyertaan dimanapun ada. Yang ketiga, menjadikan Yesus sebagai jalan keluar terbaik. Haleluya. Nah, sekarang kita mau belajar dengan pokok bahasan Alkitab yang lebih mantap lagi, joyful kata saya bilang, oke, alias naik tingkat. Dengan tema apa? Tahan uji dengan kesabaran dan ketekunan yang dari Tuhan. Kalau kemarin kita belajar mendekat kepada Tuhan, artinya apa? Kita mendekat kepada Tuhan yang begitu ajaib buat kita, yang memberikan semangat buat kita. Ibarat kita ketemu dengan orang yang terbaik, yang menganggap kita anggap itu orang yang berpotensi untuk memberikan semangat, spirit untuk dapat melakukan yang terbaik. Tentu ketika kita bertemu dengan orang tersebut membuat iman kita bertambah semangat lagi. Artinya apa? Dengan permasalahan kemarin kita dididik menjadi yang lebih baik lagi, sehingga kita menemukan yang namanya tahan uji dengan kesabaran dan ketekunan daripada Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak muda tetap semangat ya, senggol kiri kanan, kamu tetap semangat, kamu tetap semangat. Tahan uji dengan kesabaran dan ketekunan daripada Tuhan. Amin. Tahan uji dengan kesabaran dan ketekunan daripada Tuhan. Ada juga ya yang mereka yang gak tahan, tetapi kita mau belajar, anak-anak muda. Amin. Ya, tidaklah mudah bertahan dengan kesabaran serta ketekunan, karena semua yang diperhadapkan atas kesulitan dan bukan kemudahan apa yang harus dilakukan. Ingat, saat kita bertemu dengan teman, sahabat yang habis kena musibah, ya paling kita bisa berkata, yang sabar ya, karena hidup manusia lebih banyak susahnya daripada senangnya. Haleluya. Apakah benar? Mungkin ada benarnya, karena tidak semuanya selalu dimanjakan atau hidup enak saja alias tinggal minta tanpa usaha. Pah minta dibelikan, mah minta dibelikan, atau koh minta dibelikan. Ya, tapi itu yang mendidik kita menjadi kurang bersemangat ke depannya. Tapi kita mau belajar pada malam hari ini. Kita akan berusaha dengan sendiri, dengan sekuat tenaga. Apapun yang kita miliki, itu yang membuat kita semangat terus menjadi anak muda. Tahan uji terus dengan kesabaran dan ketekunan daripada Tuhan. Yuk kita lanjutkan sharing online pada malam hari ini. Dan saya berdoa sejak kemarin, sejak terakhirnya itu ya sharing, saya meminta pengurapan Tuhan juga mengenai di Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, oleh Dia kita diperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena Allah telah
dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Hal apa saja yang membuat kita tahan uji dengan kesabaran dan ketekunan daripada Tuhan? Amin. Yang pertama kita belajar yaitu yang pertama memiliki iman yang kokoh atau kuat di dalam menghadapi persoalan. Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ya, kita banyak belajar di situ. Ya, sebab itu yang dibenarkan iman kita hidup dalam dunia, dulu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Amin. Yang pertama memiliki iman yang kokoh menghadapi setiap persoalan. Ayat firman Tuhan ini menggambarkan kita, menguatkan hidup kita agar kita selalu bersemangat. Kita dengar satu pujian ada berbunyi begini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Jangan pernah ragu akan kasih Tuhan. Contoh, Yusuf ketika dijual saudara-saudaranya sampai dimasukkan ke penjara oleh Tante Poti. Kita tahu perjalanan Yusuf itu sangat menyedihkan. Tetapi lihat endingnya. Tuhan pakai terus dimanapun dia berada menjadi berkat. Kalau Yusuf ditolong Tuhan, kenapa kita tidak? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Hal apa saja yang membuat kita tahan uji dengan kesabaran dan ketekunan daripada Tuhan? Yang pertama yaitu memiliki iman yang kokoh, kuat di dalam menghadapi badai persoalan. Yang kedua, memiliki ketekunan karena adanya pengharapan daripada Tuhan. Roma 5 ayat ketiga sampai dengan yang keempat. Ya, bisa dibacakan saja tuh ya. Di dalam kasih karunia kita berdiri dalam kita megah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Yang kedua, memiliki ketekunan karena adanya pengharapan bersama Tuhan. Amin. Kalau kita lagi menaikkan sebuah lagu, ada luar biasa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya, ayat Alkitab itu sungguh nyata, sungguh besar memberikan ketekunan kepada kita. Orang-orang yang bertekun itu pasti orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Pasti orang sukses kalau mereka itu bertekun di dalam Tuhan. Kenapa kita juga tidak bisa bertekun di dalam Tuhan? Amin. Lirik yang terakhir itu luar biasa. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan anak-anak muda Ejut. Oke? Memiliki ketekunan terus. Tekun di dalam bekerja, tekun di dalam belajar, tekun di dalam kehidupan kerohanianmu, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Tetap lakukan sharing dengan teman-teman seimanmu, supaya apa? Engkau kuat, engkau semangat, engkau hidup luar biasa di dalam Tuhan.
Yang ketiga, yang terakhir. Biasanya kalau bilang ada yang tiga nih ya, ketiga itu pasti ada mujizat. Yang ngantuk dipulihkan, langsung melek ya, ibaratnya antena tuh langsung bunyi toyoyoyoyong toyoyoyong gitu ya. Colek kiri kanan, hei kamu semangat, kamu jangan tidur ya. Ya, oke. Saya yakin dan percaya anak-anak muda di ini tidak pernah ada yang tidur sedang mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan, karena dia tahu berkat Tuhan itu luar biasa melalui firman Tuhan yang menghidupkan ya setiap hari. Katakan amin. Amin. Oke. Yang ketiga yaitu hal apa saja yang membuat kita ya tahan uji dengan kesabaran dan ketekunan. Yang pertama apa? Udah pernah dicatat, memiliki iman yang kokoh kuat di dalam menghadapi persoalan. Yang kedua, memiliki ketekunan karena adanya pengharapan bersama Tuhan. Amin. Yang ketiga yaitu memiliki semangat, gairah hidup karena Roh Kudus menyertai hidup kita. Kalau kita nggak semangat dalam mulai menjalani hidup, percuma. Karena apa? Keadaan kita, iman kita kosong, hati kita kosong, pikiran kita kosong. Tetapi ketika hidup kita diisi oleh firman Tuhan, Dia yang memberikan semangat. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada ya di hadapan kita, tetapi Yesus adalah sumber jalan kehidupan bagi kita. Amin. Ada satu lagu pujian ya, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Yang ketiga, memiliki semangat gairah hidup karena Roh Kudus menyertai hidup kita. Roma 5 ayat yang kelima ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Tetap semangat ya anak-anak muda. Biar renungan singkat ini pada malam hari ini membuat kita tambah semangat lagi, tambah kita mengerti lagi ketika kita mendekat kepada Tuhan. Apa yang kita dapat, maka kita juga akan naik kelas, naik peringkat, dan selanjutnya tahan uji dengan kesabaran dan ketekunan daripada Tuhan. Ya, ingat, tahan uji dengan kesabaran dan ketekunan daripada Tuhan. Yuk implementasikan daripada sharing firman Tuhan pada malam hari ini, biar hidupmu akan menjadi berkat bagi gerejamu, khususnya di GPPK Subang. Terus tetap semangat memberitakan kabar baik dimanapun kita ada. Hidup kita menjadi berkat. Kiranya sharing firman Tuhan pada malam hari ini secara online, biarlah ini juga memberkati kita semua. Amin. Doa saya, semuanya yang hadir dipastikan diberkati Tuhan dengan pembahasan Alkitab pada malam hari ini. Kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus buat segalanya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sharing firman pada malam hari ini Tuhan kiranya dapat memberkati kami semua yang hadir. Kami semua diberkati. Kami semua menjadikan Yesus Immanuel bagi kami, pengharapan bagi kami. Engkau adalah sumber kesabaran bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber segala-galanya. Terima kasih Bapa, berkati GPPK Subang, Youth GPPK Subang, berkati daripada Youth, Pastor Youth, semuanya Tuhan yang hadir pada malam hari ini, juga Pendeta Pastor Agus, semuanya Tuhan dipastori, kiranya Engkau yang mengurapi hamba-hambamu dengan urapan yang baru yang datang daripada surga. Terima kasih Bapa, biar apa yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi beroleh hikmat dan cakap di dalam menghadapi badai persoalan apapun, karena Tuhan Yesus adalah setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, ibadah pada malam hari ini, sharing firman Tuhan sudah selesai. Kiranya kita
akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita, minta berkat kepada Tuhan. Bapa, berkati anak-anakmu yang hadir, yang terangkat tangannya tinggi-tinggi meminta berkat daripadamu. Biarlah turunlah damai, sejahtera, sukacita, cinta kasih, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, bimbingan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkati mereka semuanya Tuhan. Apa yang dilakukannya Tuhan akan selalu berhasil dan beruntung, karena Tuhan Yesus yang menyertai hidupnya mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Turunlah berkat bagi mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.